Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi di dalam saat teduh. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Atas segala perkenan Tuhan di pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada. Tolonglah kami yang akan membaca firman-Mu dan merenungkan dengan kuasa Roh Kudus. Ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan yang kita akan dengar di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 26. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 26. Firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang yang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahannya, yaitu bila ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintah, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan kita pagi ini kita merenungkan tema jangan ragukan. Jangan ragukan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan diberkatinya. Masih adakah, pertanyaan kita, masih adakah orang meragukan akan kebangkitan Yesus Kristus sampai saat ini? Tidak perlu dijawab, tetapi direnungkan dengan baik. Masih adakah yang meragukan tentang kebangkitan itu? Jangan-jangan masih ada yang ragu tentang kebangkitan. Beberapa hari yang lalu kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus Paskah. Pertanyaan berikut, apakah kita masih percaya dan kita mengalami kebangkitan itu? Artinya kebangkitan itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita, termasuk praktek hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara yang kekasih, meragukan adalah suasana hati, kondisi hati yang kurang percaya, kondisi hati yang kurang yakin karena tidak mengalami kebangkitan itu. Maka jelas meragukan adalah suatu kebimbangan hidup, dan itu mempengaruhi kehidupan setiap hari.
Jadi barang siapa tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus, maka itu akan berdampak dalam hidupnya sendiri dalam ketidakpercayaan itu. Saudara-saudara, apa yang dikatakan para Rasul Paulus dalam bacaan kita adalah rahasia yang dinyatakan Paulus ialah kebenaran bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan Paulus mengalami hal itu. Sehingga ia menyampaikan itu dalam bacaan kita. Dia katakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini jelas sekali. Artinya bahwa ia mengalami suatu perubahan dalam hidupnya akan kebangkitan itu. Sehingga ia menyatakan itu kepada jemaat di Korintus yang masih ragu, bimbang, takut, gelisah. Adakah orang mati dibangkitkan? Adakah orang mati bangkit? Nah, saudara-saudara, ini pengaruh dari pandangan-pandangan di luar. Bagaimana kita menjadi percaya akan kebangkitan itu? Ya, dari firman Allah sendiri yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita saksikan, yang kita alami. Dan itu harus membawa perubahan dalam hidup kita. Jadi kalau kebangkitan itu tidak mempengaruhi seluruh kehidupan kita, bisa dikatakan kita ragu. Misalnya pada hari Minggu adalah hari kemenangan bagi orang percaya yang percaya bahwa kebangkitan itu ada dan pasti dan nyata dalam hidup orang percaya. Maka orang percaya bersekutu dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus membangkitkan iman kita bahwa di balik kematian jasmani kita akan ada kebangkitan. Akan ada kebangkitan tubuh dalam kemuliaan menuju kehidupan yang kekal di sorga. Jadi yang sekarang ini kita, tubuh jasmani ini sudah dirubah menjadi tubuh rohani yang akan dibangkitkan dalam kemuliaan menuju kehidupan yang kekal. Itulah satu pengharapan kita. Jangan meragukan kebangkitan Yesus Kristus. Jika ini diragukan kebangkitan dalam diri kita, memberi ruang di hati kita bahwa kita semakin tidak yakin akan kebangkitan itu. Jadi barang siapa meragukan kebangkitan, di dalam hatinya ada ruang yang untuk menolak, meragukan. Dan ini mempengaruhi seluruh kehidupan kita setiap hari. Kebangkitan harus dirayakan senantiasa dalam hidup kita sampai Kristus datang kali yang kedua. Saudara-saudara, meragukan adalah kurang percayanya kita akan kebangkitan itu. Karena itu mari kita mewujudkan kepercayaan itu, bahwa kita adalah saksinya dengan membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Firman yang telah menjadi daging, firman yang menjadi Alkitab yang kita percaya. Dan kita percaya informasi itu, kesaksian itu menjadi dasar iman kita bahwa Yesus memang bangkit. Satu kebenaran dalam hidup kita. Dan itu harus menjadi bahagian dari hidup kita dan kepercayaan kita kepadanya. Mari kita buktikan
Sungguhkah kita percaya akan kebangkitan itu dalam hidup kita? Dan kita buktikan itu dalam hidup kita bahwa kita menjadi saksinya. Kita tidak ragu lagi. Dan itu kita nampakkan dalam ibadah-ibadah kita. Khususnya hari Minggu yang adalah peristiwa kebangkitan itu terjadi dalam hidup kita. Minggu pertama hari itu mereka berkumpul, mereka menjadi saksi. Dan kita juga menjadi saksi. Baik itu dalam perkataan, perbuatan kita, sikap hidup kita. Bahwa kita tidak ragu lagi akan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memperkenankan kami untuk mendengar firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, memberi kesaksian itu bahwa kami tidak ragu. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, dengan penyerahan diri kepadamu, maka kami akan percaya senantiasa sampai kesudahan zaman ini. Ampuni kami Tuhan dosa kami. Jika masih ada orang-orang yang ragu, jamalah dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami berdoa yang sakit Engkau sembuhkan. Yang sehat selalu semakin sehat. Di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan tolong mereka semua. Anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka tidak ragu lagi atas kebangkitan ini. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita senantiasa. Haleluya.